Oke, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan nama saya Suferdi Diriandi dengan PM 2478233 dan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah eh, presentasi ya mengenai Trello ya penggunaan Trello terhadap proyek yang kami buat. Nah, di sini untuk pendahuluannya sebenarnya apa sih itu Trello ya? Jadi Trello ini adalah sebuah alat manajemen proyek yang berbasis visual yang dirancang untuk membantu tim mengatur tugas, proyek atau alur kerja dalam satu papan digital ya. Dan dalam konsep utama Trello ini mengadopsi sistem Kanban atau metode visual kerja yang membagi proses pengerjaannya itu menjadi beberapa tahap dari awal hingga selesai. Jadi memang sebenarnya Trello ini didesain supaya bisa memudahkan para pekerja yang mungkin saja dia dalam keadaan yang tidak bisa bertemu satu sama lain sehingga dia bisa mengatur pekerjaannya itu secara online gitu. Dan tugasnya ini bisa diatur dengan baik. Jadi contohnya dalam Trello ini dia memiliki beberapa konsep ya, yaitu pertama ada to do ya, ada sorry, yang pertama itu ada board, ada yang kedua ada planner, yang ketiga ada inbox. Nah, jadi board ini adalah boardnya. Nih kalau kita tutup ya, ya mungkin planner dan inboxnya kita tutup dulu. Nah, dalam board ini dia adalah eh, bentuk lembar kerja utama dalam proyeknya. Di sini muncul ada judulnya, yaitu Project Education AI. Yang kedua ada to do. Yang ketiga ada doing. Yang keempat, yang ketiga ada doing. Dan nanti di sini kita akan dijelaskan lebih detail lagi dari teman-teman saya. Nah, teman-teman saya di sini beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Yusuf Ferdiriandi. Yang kedua ada Akbar Zarukullah. Di sini ada Farel Raditya. Dan terakhir ada Putu Raditya Ardika. Nah, proyek kami sendiri, kami akan membahas mengenai Project Education AI. Nah, proyek kami sendiri ini mempunyai dasar, yaitu mengenai keresahan kami mengenai penggunaan AI yang terlalu masif pada eh, siswa. Jadi kami di sini berfokus kepada siswa SMA, terkhususnya siswa SMA di kota Bandar Lampung. Dan di sini kami menggunakan pengumpulan data analisis itu berbasis kepada Google Form yang nanti akan lebih detail lagi dijelaskan oleh teman kami. Dan selanjutnya kami akan mencari sebuah solusi sebenarnya bagaimana sih atau kenapa sih para murid ini lebih bergantung, apakah para murid ini bergantung pada AI dengan masif atau mungkin ada alasan di balik ketergantungan mereka itu. Lalu kita akan melihat kira-kira solusi apa yang bisa kita bangun daripada eh, pengerjaan menggunakan AI ini, ketergantungan terhadap AI. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan yang akan dipandu oleh teman kita Farel. Silakan Farel di share screen. Em, Mungkin minta minta tolong untuk di share screen aja soalnya saya pakai HP gitu. Oke, sebentar. Nggak, silakan Farel. Di sini kita akan masuk ke Todo, yaitu pada pengumpulan dan analisis data utama, ya kan. Nah, di sini nih eh, sebentar Pak, biar di biar biar saya tambahkan aja deskripsinya langsung ke Todonya lewat HP bentar.
Oke, baik Pak, mungkin di sini saya akan menambahkan bab satu pada pendahuluan yang telah eh, kita buat. Pada penulisan bab satu pendahuluan di sini saya selaku penulis kedua dari Bapak Yusuf di sini kami membawa pendahuluan yang dimana eh, tentang apa sih, apa namanya, bagaimana eh, penggunaan AI pada siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah seperti itu. Misalnya apakah penggunaan AI ini banyak atau tidak, apakah mereka bisa menggunakannya atau tidak, dan itu semua sudah ada datanya seperti itu. Sebentar Pak, saya akan cek dulu. Ya, baiklah untuk Saudara Farel. Mungkin ada beberapa hal lagi yang mau ditambahkan dari Saudara Farel. Oke, sudah cukup. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian dari Putu. Silakan Putu. Mungkin saya stop dulu screen-nya. Oke, di sini saya bakal share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke, udah terlihat ya share screen-nya. Belum Pak. Nah, belum? Sudah, silakan. Udah kan? Oke. Sudah, Nah, sudah. selanjutnya Maaf, maaf, di di bagian saya ada kendala sinyal. oke, oke, oke. Nah, di bagian saya ini saya akan menunjukkan bagaimana kami menggunakan Trello untuk kolaborasi antara anggota kelompok, terutama melalui fitur lampiran dan komentar. Nah, di sini saya akan menunjukkan simulasinya menggunakan penulisan di bab 2 ini ya, menggunakan kartu bab 2 ini. Nah, karena ini sebenarnya itu cuma simulasi karena sebelumnya kami itu sudah menyelesaikan tugasnya sebelumnya. Di sini awalnya kami meletakkan penulisan bab 2 di bagian to do seolah-olah tugasnya itu belum dimulai dikerjakan. Nah, setelah proses pengerjaannya dimulai, kita akan memindahkan penulisan bab 2 ini ke doing. Seolah-olah tugasnya itu bakal dikerjain sekarang gitu. Jadi anggota kelompok yang lain tuh bisa langsung melihat bahwa bagian bab 2 ini sedang dalam proses pengerjaan. Nah, kemudian di dalam pengerjaan bab 2 ini, penulisan metode penelitian ini, kita bisa klik dalamnya. Kemudian di sini tuh kami membahas metode yang digunakan dalam proyek AI Education. Nah, di dalamnya ini nanti bakal terdapat rancangan arsitektur sistem dan flowchart yang menjelaskan alur kerja sistem. Mulai dari siswa mengakses materi, mengerjakan kuis, menggunakan fitur latihan prompt, sampai guru memantau pengembangan nilai siswa melalui dashboard. Nah, supaya file yang
dikerjakan ini tuh enggak tersebar kemana-mana atau tercecer, kami tuh bisa menggunakan file lampiran di sini ya. Jadi kita tinggal klik aja di description ini, kita bisa tambahkan lampiran di sini. Nah, sebentar ini kenapa? Nah, misal di sini saya menambahkan draft bab 2 di sini. Nah, di sini. Setelah itu, kita bisa klik save. Nah, di bagian tadi tuh kita bisa masukkan beberapa lampiran. Contohnya tadi saya masukkan draft bab 2 yang berbentuk Word. Kita juga bisa masukkan link Google Drive ataupun gambar ataupun video juga. Nah, jadi nanti semua anggota kelompok tuh bisa membuka file yang sama langsung dari kartu ini. Nah, dengan cara ini tuh nanti kami tuh nggak perlu lagi mencari file satu persatu, misalnya di dalam grup WhatsApp gitu atau dalam aplikasi komunikasi yang lainnya. Kemudian setelah lampiran ini selesai ditambahkan, lalu juga itu menyediakan fitur komentar. Bentar, ini ya fiturnya. Jadi itu saya lihat. Oh ini di bawah ini ada fitur komentar. Nah, di fitur komentar ini tuh dia itu bisa digunakan untuk berkomunikasi langsung mengenai tugas yang sudah dikerjakan. Misalnya di sini saya bakal ngetik, saya bakal minta misalnya Akbar nih untuk mengecek kembali flowchart yang telah dibuat. Di sini saya misalnya ngetik coba Akbar, bentar salah tag, sorry. Nah, coba tolong cek lagi draftnya sudah benar atau belum. Oke, di sini kita langsung klik save. Nah, nanti semua anggota yang lain di sini bakal bisa melihat komentar yang saya berikan di sini. Nah, dengan menambahkan tanda mention seperti tadi, anggota yang dituju atau si Akbar tadi itu bisa dapat notifikasi juga. Jadi orang yang bertanggung jawab atas hal yang tadi ingin dikerjakan itu bisa langsung mengetahui bahwa ada bagian yang perlu dicek. Nah, selain itu komentar tadi itu juga yang udah dikirim akan tersimpan di bagian aktivitas kartu. Jadi nanti seluruh anggotanya itu bisa ngeliat lewat komunikasi dan juga siapa yang memberi masukan dan juga apa saja yang sudah diperbaiki gitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari bagian saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih kepada Putu dari penjelasan yang sudah cukup baik. Selanjutnya kita akan mendengar penjelasan dari Akbar. Silakan Akbar. Oke, bentar ya. Ada kelihatan kan? Sudah. Sudah. Oke, yang keempat ini sebenarnya tuh kita akan menggeser, misalnya menggeser dari si doing ini ke done. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan di bagian doingnya dulu ya. Nah, di sini kan bisa lihat nih, ini kita bisa menambahkan member selain Farel untuk mengerjakan bab satu di pendahuluan. Contohnya tinggal klik tambah aja, misalnya Yusuf. Oke, jika sudah, kita kembali. Dan lalu mungkin kita akan menggeser doing ini ke done karena bab satu ini sudah selesai ya. Nah, ketika sudah done, di sini kan sebelumnya harusnya ini dia bukan checklist ya. Nah, di tanda mark ini kita akan checklist supaya itu tandanya sudah selesai. Berarti dia sudah done di bab satunya. Dan berikutnya, contohnya di doing lagi nih ya. Kita bisa menambahkan checklist yang dimana checklist ini merupakan progres dari si penulis bab 2. Coba kita tambahkan membernya dulu ya. Misalnya Yusuf. Nah, kita akan menambahkan checklistnya. Lalu kita bisa juga nih menambahkan checklist menggunakan AI. Kita langsung generate aja biar kita bisa melihat apa aja yang harus dikerjakan dalam kartu bab 2 ini. Kita bisa menggunakan fitur AI.
Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa checklist, tinjau draft bab 2, susunan, desain, jelaskan subjek dan penelitian, revisi, lalu finalisasi. Di sini misalnya nih ya, si Yusuf sudah nyampe di bagian, misalnya dia sudah sampai sini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini progresnya tuh dia akan kelihatan sekitar 50%. Lalu ada fitur delete juga, delete checklist di sini. Kita bisa cek delete aja. Oke, lalu kita bisa menambahkan ini ya, Oke, contohnya kita masuk ke to-do lagi. Kita bisa menambahkan tanggalnya ya. Di bagian pertemuan 1 ini kita bisa ubah juga. Misalnya tanggal 16 kan tadi ya, ke tanggal 18. Daily aja, contohnya daily. 1 hari sebelum. Kita save. Oke, ini dia sudah berubah. Kita bisa checklist juga ketika sudah selesai ya, di tanggal itu juga. Di pukul yang sama juga jamnya. Oh ini kan belum bisa ya, karena belum sesuai dengan jam yang di dates-nya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Tapi yang terakhir ada kesimpulan ya. Nah, dari kesimpulan proyek kami, apa namanya, Project AI Education, ini tuh sangat membantu kelompok kami dalam mengorganisasi alur kerja ilmiah secara transparan dan terukur. Nah, kami tidak hanya tahu siapa aja melakukan apa, tetapi kami juga bisa menghindari tumpang tindih pekerjaan dan memantau progres kapan saja secara efisien. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Ya, mungkin terima kasih dari Akbar tadi ya. Jadi mungkin dari sini kita bisa mengetahui bagaimana peran Trello ini sudah sangat membantu ya, membantu apalagi ketika kita mengerjakan dari bidang yang memang kita dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk bertemu gitu. Kita bisa mengatur tanggalnya, kapan kita pertemuannya. Jadi pertemuan ini melakukan apa saja, ada checklist, ada juga komentar. Jadi kalau misalnya mungkin dalam pengerjaan ini masih ada yang kurang, kita bisa komentari dan juga kita bisa membagi tugas-tugasnya. Ini yang paling penting ya. Jadi terkadang kan seperti yang dijelaskan oleh Akbar tadi itu ada namanya eh, tugas yang tumpang tindih gitu. Kadang-kadang kita mau mengerjakan apa kita bingung gitu. Terus kita baginya gimana ya gitu. Nah kalau di sini kita bisa bagi dengan bagus banget. Tadi ada masuk ke ada orang yang bisa ditambahkan di setiap pengerjaan di misal contoh bab 1 kita bisa menambahkan orang misalnya Akbar terus juga ada Putu gitu masukin bab 1 terus nanti bab kedua bisa dikerjakan oleh saya dan juga Farel dan ya memang itu sangat membantu supaya pekerjaan ini lebih efisien dan mudah gitu. Mungkin dari yang lain ada tambahan? Sudah Pak, cukup. Cukup, 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 Pak. Sudah cukup. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Selamat sore. Selamat sore Pak, terima kasih. Selamat sore, Pak. Ya, Selamat terima sore, kasih. terima kasih.